Bertahun-tahun kuasai dunia, China jatuh ke masa tergelap. Siapa yang tidak kenal China, negara yang produk dagangannya ada di mana-mana? Negara dengan 1,4 miliar penduduk ini muncul sebagai kekuatan ekonomi baru mulai tahun 2000-an, tetapi kini memasuki era tergelap dalam beberapa dekade terakhir. Awal abad milenium, pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari produk domestik bruto negeri Tiongkok terus melejit. Italia menjadi yang pertama disalib, kemudian Prancis di tahun 2005, Inggris dan Jerman juga dilibas. Pada 2010, China menjungkalkan Jepang dan menjadi negara dengan nilai perekonomian terbesar kedua di dunia, di bawah Amerika Serikat, AS, dan bertahan hingga saat ini. Nilai PDB China pada 2021 tercatat sebesar 17,73 triliun dolar. Sementara Amerika Serikat sekitar 23 triliun dolar. Produk Made in China yang membanjiri dunia menjadi salah satu penopang pertumbuhan tersebut. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva juga mengungkapkan hal yang sama. Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, pertumbuhan China pada 2022 kemungkinan berada di bawah atau di bawah pertumbuhan global. Lonjakan baru kasus COVID yang diperkirakan terjadi di negeri tirai bambu dalam beberapa bulan ke depan kemungkinan akan makin memukul ekonominya tahun ini dan menyeret pertumbuhan regional dan global. Belakangan ini tanda-tandanya sudah terlihat. Data dari pemerintah China menunjukkan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur pada Desember tahun 2022 sebesar 47, turun dari bulan sebelumnya 48. PMI menggunakan angka 50 sebagai ambang batas. Di bawahnya artinya kontraksi, dan di atasnya adalah ekspansi. PMI manufaktur sudah mengalami kontraksi dalam 3 bulan beruntun, versi pemerintah China. Laporan dari Caixin lebih lama lagi, kontraksinya sudah dimulai sejak Agustus tahun 2022. Data terbaru dari Caixin yang dirilis awal pekan ini menunjukkan angka 49 pada Desember, turun dari sebelumnya 49,4. Baik supply dan demand terus menunjukkan penurunan pada bulan lalu. Kejatuhan saat pandemi terus menyeret produksi dan penjualan, dengan subindeks output dan pesanan barang masih di bawah 50 dalam 4 dan 5 bulan beruntun. Indonesia pun akan terkena imbasnya. Ketika ekonomi China melempem, artinya permintaan komoditas ke Indonesia tentunya juga berkurang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, BPS, nilai ekspor Indonesia ke China pada periode Januari-November tahun 2022 sebesar 57,8 miliar dolar. Nilai tersebut berkontribusi sebesar 26,5% dari total ekspor. Durian runtuh yang didapat Indonesia akibat tingginya harga komoditas kini terancam menyusut. Selain itu, rendahnya permintaan juga bisa berdampak ke industri dalam negeri, sebab China merupakan pasar ekspor utama Indonesia. Sehingga, era tergelap yang dihadapi China akan turut menarik Indonesia ke dalamnya.